No time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari NH Gio Nurlambang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, minggu-minggu ini kita diperlihatkan banyak hikmah tentang bagaimana menjalin perasaan untuk sebuah persatuan dan persamaan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, contoh-contoh dan langkah-langkah seperti apa agar jiwa persatuan, persamaan, dan kesatuan itu tumbuh dalam diri kita, sehingga kita mampu hidup berdampingan bersama di lingkungan kita. Mohon pencerahannya Ustadz. Analoginya sederhana. Analogi cowok-cewek aja. Gimana biar dia punya perasaan ke kita? Caranya gimana? Caranya kalau kita pengen bangkitin rasa sehati, ada dua. Pertama ra'fah, kedua rahmah. Ra'fah itu peka. Gara-gara kepekaan inilah jadilah kita orangnya pengertian. Kalau kita nggak punya kepekaan, nggak pengertian. Peka gitu, kita peka, oh kayaknya dia lagi kurang sehat, langsung datang-datang bawa panadol. Kayaknya dia masuk angin, datang bawa antangin. Peka, oh dia romantis banget ya, orangnya peka banget, tahu banget saya lagi gimana. Orang yang peka kayak gitu tuh.
Nah, tinggal kita peka nggak dengan saudara kita? Apa yang membuat dia bete? Apa yang membuat dia nggak nyaman? Apa yang membuat dia tersinggung? Apa yang membuat dia ilfil? Kepekaan, empati yang tinggi itulah yang menjaga persaudaraan. Sehingga ketika kita ngomong, ketika kita komen, ketika kita bertindak, ketika kita ngelakuin sesuatu, selalu berpikir dengan angle perasaan orang lain. Baik itu keluarga kita, tetangga kita, teman main kita, teman sekolah kita, beda sekolah, beda komunitas, apapun lah, bahkan beda agama sekalipun, kita jaga dari angle dia. Makanya Allah saking ngejaganya nih, Allah bilang, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka akan mencela Tuhan kalian tanpa mereka fahami. Beda agama kan? Yang satu muslim, yang satu non-muslim. Kita jaga, jangan sampai kita ngeledekin Tuhan mereka. Jangan sampai kita ngeledekin syariat mereka. Jangan sampai kita ngeledekin hal-hal yang sakral dalam persepsi mereka, dalam persepsi dan kepercayaan mereka. Ketika kita lakuin itu, nanti mereka pasti akan membalas, terjadilah perpecahan. Siapa yang paling baik, berarti dialah yang menunjukkan akhlak. Ketika kita mengaku sebagai muslim, berarti kita punya tanggung jawab menunjukkan keindahan Islam kepada manusia. Kayak kita ngaku, saya sebagai orang Aceh, berarti saya mewakili orang Aceh. Kalau saya ngelakuin kesalahan, semua orang Aceh kena gara-gara saya. Saya orang Bandung, begitu saya ngelakuin kesalahan, ternyata orang Bandung gitu juga. Saya orang Islam, begitu saya melakukan kesalahan, orang pasti otomatis, walaupun sebetulnya nggak semua orang Islam kayak gitu, tapi tetap gara-gara kita, nama Islam tercoreng. Bisa jadi yang mencoreng nama Islam kita sendiri. Jadi bagaimana Ustaz? Bila tiba-tiba ada teman tersinggung akibat sebenarnya ucapan atau sikap kita itu adalah awalnya bercanda. Dan apa yang seharusnya kita lakukan? Tapi kan ledek-ledekan ya, jadi kita sama teman supaya akrab bisa kayak gitu, selama tidak sara, nggak terlalu ke pribadi, jangan pakai kata-kata J lah, kasihan ya. Udah aja, statusnya titik-titik gitu doang, nggak usah sampai jelas gitu teh. Menjaga perasaan. Saya jaga banget perasaan kalau di caption tuh. Makanya teman-teman kalau yang memperhatikan, caption saya tuh berganti dalam hitungan menit. Posting, aduh kayaknya ada yang salah ngomong nih, langsung ganti caption. Kenapa? Takut ada yang tersinggung, takut ada yang... Ini namanya ra'fah, menjaga jangan sampai menyinggung orang lain. Bukan labil itu teh, dikit sih. Apalagi kalau lagi nulis caption habis dimarahin istri kan, itu paling sering ganti tuh. Jadi teman-teman kalau ngelihat saya captionnya gonta-ganti, Ustaz habis dimarahin istri ya. Labil. Kenapa? Menjaga perasaan. Aduh kalau saya ngomong gini ntar gimana ya perasaan dia. Itu harusnya yang kita coba fokus kalau pengen jaga persatuan. Sahabat, jumpa kembali di Encep Gemacep Kitchen, dapur yang penuh dengan senyum, cinta, dan melakukan semua dengan hati. Kali ini masak murah dan mudah dan Encep Gemacep Kitchen mengambil tema telur paceklik. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ada 24 macam bahan dan bumbu yang kini kita sediakan. Namun dari 24 itu tidak semuanya kita gunakan karena ada beberapa yang merupakan bahan opsional seperti toge, bakso, tahu, maupun kol. Itu merupakan bagian opsional sesuai dengan yang ada kesediaan di rumah. Yuk kita mulai dengan teknik persiapan memasak dari telur paceklik. Yang pertama sekali adalah bahan utama yaitu telur, bawang putih, bawang merah, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit merah, maupun bawang daun. Sedangkan bahan tambahan lainnya seperti toge, tahu putih, atau tahu kuning lainnya. Sekarang kita siapkan teknik memasaknya. Pertama sekali, tentu kita memasak telur dengan cara diceplok. Lalu kita potong-potong dan iris-iris seperti bakso, bawang merah, bawang putih, tomat sesuai dengan selera, atau cabai-cabai yang kita iris.
Langkah berikutnya adalah kita memasak tahu putih yang tidak kita potong tadi. Tumis sejenis bawang seperti bawang merah, bawang putih. Di sini kita menggunakan bombay. Tumis setelah setengah layu dan harum naik, kita masukkan cabai merah, terutama cabai merah rawit yang dimaksud. Setelah itu kita campur juga tomat. Bumbu-bumbu lain seperti saus tomat, merica, garam, gula pasir, kita aduk. Setelah itu sedikit tambahkan air. Setelah air itu menggolak, kita masukkan kembali cabai, irisan cabai berupa irisan cabai hijau maupun cabai merah. Setelah itu ada tanak sedikit, kita masukkanlah telur ceplok yang kita goreng tadi. Diamkan sejenak, jangan diaduk secara keras. Kecilkan api sedikit, lalu kita tekan sedikit agar semua bumbu meresap. Setelah semua bumbu meresap dalam telur, barulah opsi terakhir adalah masukkan toge. Kita tes rasa. Setelah tes rasa, tanda bahwa telur paceklik siap disajikan dan siap dinikmati. Yuk Kiba, yuk kita coba dan jangan ragu. Di sana ada cinta, di sana ada senyum, dan kita masak dengan hati. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Cus, makmus, lazis, mantap.